Berapa yang Anda bayangkan tentang usia mereka? Orang-orang awal yang ada di sekeliling Nabi dan kelak mereka semua pemimpin. Kepemimpinan hanya berputar di antara mereka. Bahkan ketika Umar meninggal, Umar menyerahkan kepemimpinan agar muslimin hanya memilih di antara mereka saja yang masih hidup. Saat bersama Nabi, mereka bersama Nabi pertama kali mereka. Hadirin dirahmati Allah, yang usianya berkepala 3 hanya 3 orang. Yang usia berkepala 3 hanya 3 orang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. 7 orang di bawah kepala 3 usianya. Bahkan 5 orang di bawah 20 tahun. Jadi kalau hari ini para ayah mengabaikan anak-anaknya yang usia di bawah 20 tahun, Anda ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini di hadapan Allah. Anda berikan mereka permainan, gadget yang melalaikan, mereka habiskan waktunya malam harinya untuk kesia-siaan, bahkan naudzubillah untuk kemaksiatan. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Kemana dihabiskan usia mudanya? Kemana diselesaikan usianya? Sekaligus menjadi sebuah renungan besar untuk generasi muda kita, wahai para pemuda. Sebuah renungan yang tidak sederhana. Karena ini khusus usia muda, usia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ditanya karena itulah usia kekuatan di antara 2 kelemahan. Karena hadirin dirahmati Allah, memperhatikan generasi muda, kalau kita benar perhatikan dan kita didik mereka, maka benar Anda telah memperhatikan dan mendidik sebuah kebangkitan peradaban. Karena seluruh data yang saya paparkan di atas tadi adalah merupakan sebuah data sejarah yang ternyata Allah ingin berikan sentuhan. Bahkan orang-orang besar yang diabadikan dalam kitab suci pun ternyata generasi-generasi muda. Karena kita sedang berebut dengan kebatilan. Kebatilan juga menyasar anak-anak muda. Kalau yang hak diam saja, maka anak-anak muda akan diambil oleh kebatilan. Karenanya mari kita berlelah-lelah, karena yang batil pun siap berlelah-lelah. Karenanya mari kita keluarkan harta kita untuk mendidik mereka, karena yang batil pun telah mengucurkan dana yang tidak kecil untuk menghancurkan generasi muda kita. Kalau lelah itu biasa, penat, perih, pedih biasa. Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian sakit, penat, perih, pedih, sakit, sama. Mereka orang-orang kafir juga demikian. Bedanya kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak punya. Kita harus berani melakukan itu. Kita harus merebut generasi muda kita dari tangan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan. Karena di hadapan kita ada kebesaran Islam, dan kebesaran itu ada di pundak para pemuda kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.